saya Irwan dari bengkel Fajar Mulia Jaya di Batam. Basically saya sendiri sebenarnya memang dari dunia teknik. Dari kecil saya juga udah teknik, sekolah pun SMK juga teknik, kuliah pun juga teknik. Dan akhirnya saya pun saat ini juga punya usaha tentang dunia teknik, bengkel sepeda motor dan juga bengkel buku juga. Jadi dari semua pengalaman yang telah saya lalui ini, dari dulu saya banyak berkecimpung dalam dunia balap motor ya, karena itu salah satu hobi saya. Saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang porting 2 tak. Porting 2 tak yang berdasarkan sebuah analisa, bukan hanya sekedar dikorek, dilobangin dan ini akhirnya kencang atau tidak kencang, tidak. Jadi dari sebuah analisa juga, dari sebuah analisa yang saya dasari dari sebuah membaca buku, dari literatur yang saya baca, dari diskusi kepada senior saya, kepada teman-teman saya, dan juga praktek lapangan yang saya alami. Dan ini sangat menarik sekali buat kita semua, apalagi khususnya buat orang Batam yang lagi rame balapan 500 meter nih, apalagi hari ini. Yang saya bahas untuk kali ini adalah hari ini. Jadi bagaimana porting yang menjadikannya menjadi optimum, jadi enak di motor itu, dan kalian bisa menganalisa untuk bagaimana lebih enaknya lagi nanti gitu. Jadi ada dasarnya kenapa kok ini nggak enak, kenapa ini kok jadi enak, dan setelah jadi enak bagaimana bisa lebih enak, itu ada analisanya, ada dasarnya. Jadi ada teorinya di situ, bukan sekedar hanya main korek belakang, itu tidak. Jadi penjelasan saya nanti ini ada 2 blok ini. Ini blok Eriking sama blok Ninja. Tapi yang saya jelaskan untuk kali ini untuk blok Eriking. Ini sudah saya pakai di lintasan. Teori ini sudah saya pakai di lintasan dari dulu dan sudah saya analisa terus menerus. Dan ini menurut saya cukup bagus. Kita mulai saja untuk membahas portingan 2 tak ini. Ini blok Eriking. Ini blok ini dikirim sama saya untuk diporting. Ini blok Ninja juga. Cuman Ninja untuk next video ya, karena nanti terlampau lama videonya. Ini kita bahas tentang Eriking dulu, karena Erikingnya lagi seru ini. Untuk exhaustnya ini saya bikin 27 mm. Untuk lebar sampingnya ini 41. Saya mengambil 70% dari diameter piston ya, untuk lebar sampingnya ini. Jadi untuk persentasenya ini saya ambil 70% saja. 70% dari diameter piston. Pistonnya ini adalah 59 karena udah offset 100. Eriking dia pistonnya 58. Standar dia itu 58. Dan ini udah offset 100. Jadi ini saya portingnya ukurannya 41. Ini saya portingnya arahnya ke depan, arah maju. Yang belakang jangan di porting ya. Yang belakang saya tidak porting, dan itu memang tidak boleh karena saat ini porting akan berbeda hasilnya, akan merusak mesin itu sendiri. Jadi ini bagian depannya sini yang saya porting. Ini bagian depan sini dan bagian belakang itu. Untuk yang bagian sini, untuk bagian belakang sini, ini jangan usah di porting ini. Ini saya haluskan aja. Maksudnya saya bersihkan aja dari kotoran-kotoran sebelumnya. Kenapa kok saya exhaustnya cuma 27? Sedangkan di Korean ini biasanya kalau 27 dia motornya nggak narik atau apa ya, powernya itu biasa-biasa aja gitu. Powernya biasa-biasa aja. Kalau untuk pakai kompetisi ya. Kalau sekedar model portingannya model exhaust doang, ya untuk Korean 27 memang nggak gigit, bagian atasnya nggak gigit ya, kurang teriak, kurang torsi. Tetapi ada hal lain ini. Karena dari transfernya juga dirubah ini blok ini. Transfernya saya majukan, transfer bilasnya saya majukan semua. Jadi dia mendapatkan torsi dari belakang juga. Jadi transfernya ini lebih maju nih. Makanya exhaustnya seperti ini. Saat exhaust transfernya dimajukan, saat exhaustmu juga bikin gede, yang akhirnya motormu ngedrop. Malah powernya jadi nggak bagus. Ujung-ujungnya apa? Motormu ujungnya rasanya powernya kayak kekeringan banget. Dan akhirnya kamu setel basah akhirnya susah dapat settingannya. Sama halnya seperti kita kalau korek di bagian exhaust ini yang gede. Karena saya sering jumpain tuh orang-orang yang datang ke tempat saya dan saya tanya,
ini korean exhaustmu berapa ini? Ada yang 26, ada yang 25, dan bahkan ada yang 24. Saya tanya orang itu enak juga. Cuman dari beberapa kasus yang saya tengok dari kawan tersebut, dia sulit untuk menemukan papasan head yang terbaik gitu. Dan akhirnya headnya itu dipapas sangat ekstrim sekali. Papasan head itu sangat ekstrim sekali dan akhirnya motor itu nggak dapat. Saat disetel basah, dia kebasahan, nggak mau teriak di ujungnya. Saat disetel kering, dia ujungnya sangat kering sekali. Dan setelannya jika mana dikasih basah itu juga ngedrop juga powernya. Saat masuk gigi itu ngedrop ya, apa ya bahasanya itu, malah jatuh powernya. Itu biasanya karena efek kebesaran dari lubang exhaust. Karena saya tengok juga banyak ya yang datang ke sini, dan banyak juga saya tanya ke kawan-kawan pada takut untuk ngerubahin transfer. Karena apa? Dari pengalaman kawan-kawan itu dirubahin transfer, motornya juga nggak ngedapetin, powernya malah memble kepanjangan, powernya nggak dapet. Itu karena ada kesalahan di dalam pembikinan transfernya. Biasanya sudut dari transfernya itu berubah dari aslinya, sehingga lubang transfermu ini malah membantu lubang bilas, sehingga minyaknya itu masuk dan akhirnya keluar lagi. Itu dari sudut yang tidak tepat dari lubang transfer, tapi nanti kita bahas dulu di exhaust ini. Jadi kira-kira ada juga siapa yang pernah ngalamin motornya ngedrop ini saat porting rigging ini. Jadi masuk giginya harus ditahan-tahan koplingnya nih, masuk giginya tahan-tahan koplingnya baru nembak lagi. Nah ini masalahnya biasanya dari situ. Dari lubang exhaustnya kegedean juga. Tetapi itu juga bisa dari lubang knalpot yang kegedean ya. Jadi turbulensinya kurang. Nanti saya jelasin juga. Turbulensinya kurang sehingga power itu malah melembek. Itu kegedean knalpot juga bisa, kebesaran lubang knalpot juga bisa. Ini untuk lubang exhaustnya ini 27, lebarnya 41. Lubang bagian bawahnya lebih besar sedikit daripada standarnya. Cuman ini belum finishing ya, karena ini masih saya korek setengah ini, yang biar teman-teman pada nggak bingung semua nanti. Ini saya korek setengahnya nggak saya korek, biar kalian bisa membedakan antara yang udah korekan antara yang belum. Biasanya kalau korekan saya ya, kalau untuk portingan sini sih ya sesuai sekedar portingan gitu aja, tidak saya halusin. Yang saya halusin biasanya di bagian exhaustnya sini. Ini untuk lubang knalpotnya. Dan untuk lubang knalpotnya ini saya gambarkan. Saya gambarkan untuk bentuknya seperti ini. Tapi nggak bagus-bagus sekali ya. Dan ingat ini posisinya harus ke depan ini. Jangan sampai dibikin sejajar untuk depannya ini. Ini untuk punya saya ini sininya 27. Untuk diameter sininya, untuk lebar sininya 41. Tetapi ini harus dikasih jarak ini. Dikasih jarak dari titik ini ke arah depan. Karena apa? Kalau nggak dikasih jarak titik lengkung seperti ini, atau kita luruskan aja, atau ini kita bikin 27, tapi ininya tekuannya sampai ke depan sini, ibaratnya sampai ke depan sini. Nanti ring pistonmu akan cepat rusak itu. Karena apa? Ring pistonmu itu kalau kita gambarkan dari lubang seperti ini, ini lubang exhaust nih. Karena lubang exhaustnya gede, akhirnya ringmu melengkung keluar sini nih. Lebih di luar sini. Makanya itu sangat berbahaya. Makanya itu sangat nggak bagus. Jadinya ini harus ada titik tekuannya. Jadi saat ring pistonmu berada di sini, dia memang agak keluar, tapi saat dia berada di sini, dia lebih masuk karena ketekan di bagian sini. Jadi ketekan terus sampai di sini dia aman. Jadi nggak ada tabrakan dia. Nggak ada nabrak. Kalau ini dibikin lurus biasanya nanti di bagian sini akan rusak biasanya. Kalau exhaustnya itu dibikin ininya lurus gini, ibaratnya lurus seperti ini, yang bagian sini ini akan rusak nih. Bagian sini ini akan rusak. Ringmu juga cepat habis. Jadi motor di setting belum ketemu enaknya, tapi powernya udah membeli terus. Ketemu enak pas dipasang, tapi setelah di set malah lari nggak karu-karuan. Powernya jadi nggak enak. Itu dari lubang exhaustnya. Untuk transfernya ini di bagian sini ya, di bagian sininya
Yang saya porting ini bisa dilihat ini untuk portingannya hampir seperti sama kayak aslinya. Besarannya ini masih sama seperti aslinya nih. Tidak saya lebih-lebihkan, tidak saya kurang-kurang gitu. Jadi packingnya masih pakai packing standar, nggak perlu dipotong-potong ini nih. Karena ini spekannya untuk standaran ya, untuk karbu standar ya. Untuk knalpotnya pakai kolong. Jadi ini masih sama seperti aslinya. Di sininya pun juga hampir sama. Untuk di sini tidak saya korek sama sekali. Ini masih sesuai aslinya. Yang saya korek cuma bagian di sini aja. Karena di sininya Eriking dia seperti agak nongol gitu, agak nonjol gitu. Tujuannya apa? Kenapa kok saya porting di bagian sebelah sini tuh? Biar bahan bakar tuh masuk ke bagian dalam situ. Dan di situ kan dia ada tekuan ke atas itu. Jadi lubang transfer ini kan arahnya seperti ini nih. Kalau kita arahkan ini, dia berarah ke atas itu. Kalau sini masih dia lebih nongol seperti itu, makanya sudut tembakannya nggak seperti ini, tapi akan seperti ke bawah ini. Karena exhaustnya ini udah kita besarkan, saat ini exhaustnya arah tembakan dari transfer ini masih sama, dia bisa kehisap oleh lubang knalpot ini. Makanya motormu harus main-jetnya harus besar-besar nih biasanya. Kalau yang kalian udah pernah mengalami, kalau di porting begitu saja exhaustnya gede, main-jetmu harus gede-gede nih, baru dia mau lari. Kalau enggak, motornya rasanya kering-kering kali, dan bahkan main-jetnya bisa ekstrim ukurannya, enggak seperti ukuran pada umumnya. Itu yang mengefekin itu. Jadi bahan bakarmu tuh kehisap oleh lubang knalpot juga. Karena lubang knalpot itu saat dia membuang juga dan akhirnya transfer ini masuk, lubang knalpot itu masih menjadi aliran yang kuat itu. Dia masih seperti aliran karena udah terbuka dari tendangan yang kuat, akhirnya pistonnya mundur. Dan ruangannya itu sempit, dia mencari ruangan yang rendah tekanan, yaitu di bagian knalpot. Dia keluar ke situ. Dan akhirnya transfermu tadi jika tidak dinaikkan, arahnya tidak dinaikkan, makanya dia akan kehisap juga. Makanya motormu kekurangan bahan bakar di dalam blok itu sendiri. Makanya kering terlalu kering. Kalau digas, puit gitu, sampai ujungnya itu sampai hampir nggak ada batasnya gitu. Dan tapi motor malah loyo rasanya. Akhirnya kamu borosin, baru bisa ngedapetin. Tapi motormu juga nggak nyaman. Gitu. Dan ini yang saya porting di bagian sini juga, bagian ini. Ini lebih melengkung daripada sebelumnya karena transfernya ini saya majukan ya. Ini saat ini saya majukan 1,5 mili. 1,5 mili. Tetapi untuk memajukan transfer ini ada peraturannya nih. Jangan sampai salah. Nanti kalau sampai salah malah membeli nanti. Jadi transfer ini saya majukan 1,5 mili. Ininya saya melengkungkan. Ininya masih sama nih, masih sama seperti aslinya. Cuman ini agak lebih saya bikin tajamkan sedikit aja lah, biar minyaknya bisa lebih terbuang. Kenapa kok nggak saya kurangin banyak? Nanti kompresi primermu akan lemah nanti. Kompresi di bagian bawah, kompresi mesin bagian bawah itu di bagian grand shaft dan belakang piston itu akan melemah kalau kita korek yang terlalu tinggi. Lagi pula kalau ini saya tajamkan, biasanya kan banyak yang tajamkan ini. Kalau ini saya banyak tajamkan, otomatis ini nggak lurus lagi nih. Sekarang ini kan lurus nih. Sekarang ini lurus nih, arahnya lurus gitu aja. Lurus terus miringnya ke sana gitu kan. Lurus. Kalau ini saya potong, otomatis ini tekanannya agak miring seperti ini nih. Kan miring seperti ini. Karena ini posisinya miring seperti itu, otomatis tekanan minyak ini kan dari segala penjuru arah ini. Saat ditekankan, dia pokoknya intinya lari ke tekanan yang lebih rendah. Di mana tekanan lebih rendah itu? Saat pistonnya mundur, otomatis dia akan ini menjadi tekanan lebih rendah daripada yang belakang sini. Akhirnya minyak itu mencari celah itu. Dia akan lewat mana aja yang dia bisa lewat itu. Akhirnya karena ini di porting, di sininya akan mempunyai sudut, dia mempunyai tekanan itu. Tekanan yang berarah ke sana ini. Kalau ini ditajemin itu, tekanannya yang berarah ke sana. Arahnya malah mengarah ke bawah, otomatis tekanan minyak tadi nggak bisa mengarah ke atas karena ini ada tekanan yang arah ke bawah juga. Akhirnya tekananmu malah lebih ke bawah. Akhirnya motormu jadi koraknya basah-basah. Kalau nggak basah nggak bakal enak nih. Gitu. Padahal motor yang enak itu biasanya setelannya normal dia. Biasa aja digas, nanti digas ujungnya itu seperti basah nahan itu. Karena apa? Itu bahan bakarnya masuknya sangat banyak sekali, akhirnya dia nahan gas-gasannya tuh. Seperti mantul gitu. Tenaganya seperti mantul kalau digas duduknya. Itu motor yang enak. Tapi bawahnya biasa aja, digas biasa aja gitu. Ini untuk lubang transfernya ya. Ini diameternya nggak sama, tetap sama seperti aslinya. Ini yang aslinya. Ini yang aslinya. Yang aslinya masih sama ya, masih sama, nggak ada perbedaan, masih sama. Untuk di sininya
nggak usah diturunkan terlalu banyak sekali. Ini saya turunkan cuma 2 mm aja. Karena saat piston itu mulai mundur dan lubang transfer ini terbuka, piston tuh posisinya masih di bawahnya sedikit sini, masih di bawah sedikit. Dan kita membantu untuk tekanannya biar lebih kuat saja untuk masuk ke dalam ruangan sana. Karena yang menekan tekanan di sini siapa aja dari piston ini sendiri gitu. Karena pistonnya maju dan dia mundur lagi, akhirnya dia memberi tekanan. Jadi saat ini kita kurangin, dia bahan bakarnya dari belakang piston ini akan juga mengalir ke arah sana itu. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nggak ada fungsinya juga. Yang pertama, yang kedua aku juga akan mengurangi kompresi bawah ini sendiri. Karena saat piston ini masuk mundur ke arah transfer, dapat setengah bagian aja, pistonnya udah sama rata dengan dia, Kalau terbuka penuh, bahkan pistonnya lebih menutupi dia, lebih tinggi daripada ini. Dia berada di sekitaran di bawah, di belakang sini nih. Untuk transfer satunya ini masih sama juga, koreknya sama saja seperti standar gitu aja. Cuman yang bagian sini nih, yang bagian sini ini saya kikis sekitaran 1 mili nih, bagian sini sampai ke tengah saja. Tujuannya biar mempunyai sudut agak ke atas dia. Ini sudutnya pertamanya lurus nih, tembakannya lurus. Kalau ini di porting sampai tengah situ, ini posisinya agak miring sedikit ke bawah sedikit ini. Jadi dari tekanan itu akan membantu dia menembak ke arah atas, tapi jangan terlampau ke atas sekali. Kalau dia terlampau ke atas sekali, otomatis dia akan bercampur satu dengan lubang bilas itu atau boot postnya itu. Bercampur dengan lubang bilas dan akhirnya akan dibawa oleh lubang bilas untuk mendorong gas buang yang lama. Sedangkan lubang bilas ini jika mana terlalu banyak daya dorong dia yang dia hasilkan, otomatis dia terlalu cepat juga, ujung-ujungnya membuang gas lama sekalian gas barunya juga hilang juga gitu. Ada beberapa bagian yang hilang juga. Jadi jangan terlampau ke atas, jangan terlampau ke bawah. Dia pertahankan dia lebih ke atas daripada standarnya. Cara mempertahankannya nanti dari sini nih. Dari sini nanti saya kasih tahu kan. Ini portingnya seperti biasa, ini kurang 1 mili saja di bagian sini aja. Yang lainnya masih sama. Karena ini lubangnya udah bagus ya, dari aslinya pun udah bagus sebenarnya. Cuman kita memperbaiki aja. Jangan terlampau gede. Kalau untuk lubang ininya, lubang dari manifoldnya ini, dari membrannya ini, yang bagian membran ini bisa kelihatan ya. Ini setengah ini saya bersihin, setengahnya belum. Sebenarnya kan ini aslinya kotak ini. Sebenarnya aslinya kotak, tapi ini saya makan setengah. Aslinya sih kalau sudah jadi semuanya ini jadinya tajam nih, jadinya tajam. Dan di bagian sini ini saya porting ini, saya portingnya dari sini ya. Portingnya dari sini. Mata portingnya dari sini. Aslinya seperti ada nahan seperti ini kotak gitu. Aslinya tuh kotak seperti ini. Kenapa kok saya porting seperti ini? Karena membran untuk air racking itu juga sampai ke depan sini. Sampai belakang sini nih. Dia akan membuka situ. Dan tengah-tengahnya sini. Saat dia terbuka jadinya masih kotak, ujung-ujungnya dia akan ketahan. Ini memang mengurangi kompresi bagian belakang, iya, kompresi primer bagian belakang saat di portingan seperti ini. Tapi kita juga harus ingat nih, di dalam ilmu sepeda motor itu ada yang kita ketahui namanya gas speed, ya kan? Kecepatan bahan bakar masuk ke ruangan itu sendiri. Saat bahan bakar itu masuknya cepat, otomatis kompresinya juga akan membaik. Dalam artian itu apa? Tekanannya jadi tinggi karena jumlahnya banyak dan ditekan akhirnya jadi tinggi, gitu. Jadi plus minusnya seperti itu gitu. Secara kompresi secara ruangan dia lebih lebar tapi gas speednya bagus gitu. Gas speednya bagus. Ini koreknya juga nggak gede-gede kali, cuman bagian atas ini aja sama yang bagian belakang. Belakang ini saya lebarin 2 mm. 2 mm ini. Saya mundurin sini 2 mm. Biar dia lebih lebar aja, lebih lebar sedikit gitu. Untuk lubang bilasnya masih sama, cuman kita majukan sesuai lubang-lubang yang lainnya ini semua. Ini lubang bilasnya bisa kelihatan, lubang transfernya 2 transfer ini. Ini lebih besar daripada yang standarnya kelihatan lebih kecil-kecil.
Ini saya majukan 1,5 mm. Cuman di dalam memajukannya ini juga ada peraturannya, ini juga harus berhati-hati nih. Karena kalau nggak pas motormu malah membeli, sudutnya nggak pas, malah bahan bakarmu tuh malah nggak karu-karuan, akhirnya malah terbuang. Ini akan saya jelaskan secara teorinya kenapa kok seperti itu. Ini saya jelaskan pada teman-teman semua. Jadi kenapa kok bisa seperti itu, dan kenapa kok saya memberi ukuran seperti itu, dan sudut seperti apakah sebenarnya yang menurut saya bagus. Ini saya jelaskan secara teorinya. Untuk lubang transfernya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini yang tadi saya bilang di depan, dia nggak boleh, ada peraturannya di dalam perubahan lubang transfer ini, nggak bisa dimajukan dengan begitu saja. Jadi ada beberapa bagian yang harus di-porting dan ada beberapa bagian harus dirubah. Ini kalau lubang transfer standarnya ya seperti ini kurang lebihnya. Ini arahnya mengarah ke arah depan, tembakan ininya ke arah sini. Ini sesuai standarnya. Tapi jika ini kita majukan 1 mili, 1,5 mili atau 2 mili di sini, kebiasaan yang sering saya lihat itu kesalahannya yaitu tentang sudutnya ini yang tidak dirubah. Jadi biasanya di porting seperti ini aja. Memang dia maju, tapi otomatis bahan bakar ini arahnya jadi berbeda. Jadi lebih ke depan. Saat bahan bakar mau berarah ke depan, otomatis tekanannya kan terlalu tinggi ke depan. Tekanannya terlalu tinggi ke depan sehingga dia malah banyak terbuang di lubang knalpot. Sedangkan di dalam portingan 2 tak ini, untuk menghasilkan power yang besar itu bagaimana caranya kita memasukkan bahan bakar, bahan bakar tadi ini ke dalam ruang bakar ini, ke dalam bagian depan sini, di bagian depan ini, sebanyak mungkin. Jika ini yang kita bisa memasukkan sebanyak mungkin, makanya akan menghasilkan power yang besar. Dan sering terjadi kesalahan yaitu saat portingnya tidak diatur, dalam artian sudutnya tadi ini tidak dirubah, tidak diatur ulang. Kita majukan tapi nggak kita atur ulang, akhirnya tekanan ini terlalu kencang ke depannya. Kalau depannya terlalu kencang, akhirnya dia berbalik di sini dan akhirnya sampai keluar ke lubang knalpotnya ini. Jadi saat memajukan sini, ini harus derajatnya juga harus kita imbangin ini. Jadi kita portingnya lebih ke bawah sini. Yang sini tidak usah diporting, karena saat diporting dia ruangannya terlalu besar, tekanannya nggak kencang lagi nanti. Saat kita rubah seperti ini, makanya kenapa kok punya yang tadi saya jelasin di depan tadi, dia untuk lubang transfernya di porting sebelah sini ya, lebih dilengkungkan di sininya. Tujuannya apa? Agar bahan bakar ini memang dari depan sini sudah posisinya lebih berarah ke belakang sini. Karena ini ruangannya lebih lebar kan. Dia berarah ke ruangan sini dan akhirnya mengikuti alur sini, mengikuti alur ke bawah sini, dan dia bisa menghasilkan tekanan yang sama seperti standar dia. Seperti original dia. Tekanannya sudut yang sama seperti standar dia. Makanya bahan bakarnya bisa masuk dan tidak terbuang dia dari sini. Dan biasanya dari pengalaman saya sendiri, sudut ini yang standar nih seperti lebih maju seperti ini ya. Ada beberapa derajat lah, kalau ini kita hitung derajatnya ini ada beberapa derajat. Saya nggak pernah menghitung ini karena ini susah sekali, karena dia posisinya melengkung. Posisi melengkung, kalau kita hitung derajat juga akan repot sekali. Saya cuma biasanya merasakan aja, saya rasakan masukkan jari saya sebelum saya porting, atau sebelah saya porting, sebelahnya yang enggak, saya masukkan jari kelingking saya, itu akan kelihatan, akan terasa
Dan ini portingannya ini lebih lurus ini. Ini lebih lurus daripada standarnya. Mungkin sebagian sini lah lebih lurus dan ininya ikut melengkung. Ikut melengkung mengikuti alur ini. Dan di sini jangan dibesarin. Karena yang tadi saya bilang kalau saat ini dibesarin otomatis tekanannya akan menjadi lemah. Tekanan bahan bakar akan menjadi lemah. Jadi ini yang untuk transfer yang besarnya, transfer besarnya di motor racking. Jadi bisa kita majukan, tetapi harus kita perhatikan ini lubang ininya harus kita perhatikan ini. Dari sudut derajat dari kemiringannya ini harus kita perhatikan. Kalau hanya kita lurus seperti ini aja, seperti yang banyak dilakukan orang-orang dan biasanya gagal. Saya pernah melakukan seperti ini juga. Saya majukan seperti ini aja, ininya nggak saya rubah. Motornya kosong-kosong aja. Saya rasa ini kosong-kosong aja, nggak nendang kali powernya. Dan ini harus diperhatikan yang di sini nih. Jadi dari depan udah kita langkungkan, ini ya tetap standar di bagian pojok sini ini, tapi bagian depan sini udah mulai kita porting pakai tuner bengkok ya. Kalau belum punya tuner bengkok ya beli dulu. Kalau mau beli dari saya juga bisa juga, saya punya produk juga yang bagus juga. Jadi yang untuk transfernya seperti ini. Ini yang banyak terjadi kesalahan tuh di sini. Dan saya juga pernah memajukan daya sudut seperti ini, ininya nggak saya kurangi. Itu juga berbeda juga. Dan dari analisa saya terus menerus dan akhirnya mendapatkan ukuran seperti ini, yang bagus seperti ini. Ini dilengkungkan sudutnya ini lebih datar daripada sudut originalnya. Dan karena ini tekanannya ini jadi meluas, tekanan meluas, otomatis kan bahan bakar ada nekan ke sini dulu nih. Pertama dari sini neken sini, dan di sini kan nekennya ke bawah sini, nggak langsung belok sini ini. Ini neken ke bawah sini. Ini saat ini neken sini karena ini sudutnya lebih rata, makanya bahan bakar masih melaju seperti standarnya, seperti tembakan standar aslinya, nggak terlampau ke depan. Ini yang untuk transfer besarnya. Kalau untuk transfer kecilnya seperti ini. Transfer kecilnya dekat sama busport itu atau lubang bilasnya itu. Yang perlu kita perhatikan adalah sudut ininya juga. Saat kita memajukan, kebanyakan ini juga dipatah gitu aja. Jadi dia mempunyai sudut miring gitu. Jadi standarnya dia lurus, ada yang di porting akhirnya jadi agak miring gini. Saat agak miring seperti ini jadinya jadi lubang bilas nanti jadinya. Jadi busport juga. Jadi bahan bakarnya terlalu kencang ke depan, arahnya terlalu ke depan sini. Sedangkan dipatahkan seperti ini tujuannya kalau ada angin di sini kan dia ada yang nabrak di sini nih. Nabrak di sini otomatis angin tadi nih seharusnya larinya ke lurus ke depan sini, akhirnya dia larinya ke depan sini. Ya tetap ke depan. Dia mengisi. Ini lebih pendek nih. Dia lebih pendek, ini lebih maju ke depan. Ini yang transfer ini. Lebih maju ke depan. Jadi dia mengisi bagian depan atas dia. Ini yang harus diperhatikan, ini boleh dimajukan sama ya kan, tetapi sudutnya tetap kita samakan, jadi kita porting di sebelah sini nih, dari sini kita porting sedikit aja agar dia mempunyai ininya tetap lurus. Saat ini kita majuin gini aja otomatis ini terlampau kecil, di sini terlampau kecil dan dia sama aja bahan bakarnya tetap majunya lebih ke depan itu. Ini panjangnya berapa kita ukur, kita samakan ini. Ini panjangnya ibaratnya 5 mm, ini tetap kita bikin 5 mm. Akhirnya kan ini ada seperti ini. Jadi melengkung gini karena kita potong di bawahnya. Karena kita majukan otomatis kalau kita luruskan aja kan terlalu pendek nih. Jadinya sini kan hanya beberapa mili ini. Makanya ini harus kita porting dari arah sini tadi. Kita luruskan untuk dia. Ini yang untuk lubang transfernya. Kalau yang untuk lubang bilasnya atau busportnya itu masih sama dengan standarnya. Jadi kita lihat ini kalau seperti ini
nih di racking seperti ini ya, ini yang pendek, ini ke atas ya, jadi dia di atas gini aja. Ini lubangnya seperti ini kan kita majukan, ini ibaratnya kita majukan 1,5 mili seperti yang portingan saya tadi ya. Ini harus dikikis sampai depan sini, jadi sudutnya tetap sama, sudut kemiringannya tetap sama. Negatifnya kenapa? Negatifnya ini lubang terlampau gede, lubang ini terlampau gede, akhirnya takutnya tekanannya kurang. Makanya di bagian belakang yang lubang kacamata tadi, dimundurkan 2 mili tadi. Fungsinya untuk membantu bagian sini, untuk bushportnya ini ada lubang bilasnya ini mempunyai tekanan yang tinggi, yang sama dengan standarnya tadi sebelum diporting. Jika mana ini tidak dimundurkan, makanya saat pistonnya ini mundur, celahnya terlampau sedikit nih. Saat pistonnya mundur habis sampai itu terbuka, itu lubang kacamata di racking itu mungkin hanya beberapa persen aja, tinggal di sini aja. Lubang di racking itu, lubang di piston itu. Makanya ini dimundurin 2 mili. Jadi lubangnya tetap gede, mempunyai tekanan yang besar, akhirnya tekanan di sini tetap sama, tetap tinggi juga. Ini di lubang portnya. Tetapi banyak juga yang saya lihat juga dia dimajukan juga. Cuman di depannya aja dimajukan, tapi di belakangnya tetap sama. Akhirnya sudutnya ini terlampau miring. Memang sudut ini sepertinya miring seperti ini. Tetapi kalau kita mencoba ditekan kuat itu, kasih tekanan kuat itu, pakai kompresor atau pakai apapun itu, ini pun anginnya ini nggak tekan seperti ini. Anginnya tetap akan ke depan sana. Walaupun dengan sudut seperti ini nih. Saya udah pernah mencoba itu, anginnya tetap ke depan sana. Karena ini fungsinya adalah untuk pembilas ini. Jadi dialah yang akan menggantikan bahan bakar ini. Dari ini headnya, dia akan menggantikan, akan menembak ke depan sini. Yang akan menggantikan bahan bakar yang lama agar terbuang di exhaust, di knalpot itu. Seperti ini. Jadi tetap sudutnya kita samakan itu. Ini untuk prinsipnya itu, untuk perubahan-perubahan yang di transfer dan bilasnya dan sudut-sudutnya seperti ini.